Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Saul Zarifah Sastra dengan NIM 2312-10208 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4F. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah teman-teman, kira-kira apa aja ya yang akan kita bahas pada tema kali ini? Yuk simak videonya. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang, yaitu yang pertama ada pengertian tujuan kurikulum, hierarki tujuan kurikulum, taksonomi tujuan, pengertian indikator pencapaian tujuan kurikulum, fungsi indikator pencapaian tujuan kurikulum, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan kurikulum, dan yang terakhir, cara merumuskan tujuan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian tujuan kurikulum. Nah teman-teman, apa sih pengertian tujuan kurikulum itu? Nah, jadi pengertian tujuan kurikulum menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Taba. Menurut Taba, tujuan kurikulum adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang sistematis dan terstruktur kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional. Nah, selanjutnya menurut Tyler menyatakan bahwa tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan hasil belajar yang diharapkan dalam bentuk perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari pengalaman pendidikan yang dirancang. Nah, selanjutnya tujuan kurikulum menurut saya. Menurut saya, tujuan kurikulum adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang mencangkup kompetensi, keterampilan, dan juga sikap peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang kedua yaitu ada hierarki tujuan kurikulum. Apa sih hierarki tujuan kurikulum itu? Jadi, hierarki tujuan kurikulum adalah struktur bertingkat yang menunjukkan berbagai tingkatan tujuan pendidikan dalam kurikulum, dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Nah, jadi tujuan kurikulum itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional? Nah, jadi tujuan pendidikan nasional merupakan arah utama pendidikan di suatu negara yang ditetapkan dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah. Lalu tujuan dan manfaatnya apa? Nah, tujuan dan manfaatnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Lalu menyediakan pedoman bagi lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum dan juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu adalah sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional dan juga menjadi pedoman bagi semua satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti di Indonesia, yaitu tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada tujuan institusional. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan institusional itu? Nah, jadi tujuan institusional adalah suatu tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dan juga perguruan tinggi, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam lingkup yang lebih spesifik. Nah, lalu tujuan dan manfaatnya apa? Tujuan dan manfaatnya adalah
memandu institusi dalam menyusun program pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah atau perguruan tinggi, dan juga menyesuaikan tujuan pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di institusi tertentu. Nah, lalu fungsinya apa? Yaitu fungsinya sebagai panduan bagi sekolah atau universitas dalam merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan juga mengakomodasi kebijakan pendidikan nasional ke dalam program akademik masing-masing institusi. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK, memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja di bidang tertentu. Dan universitas memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan berkontribusi dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ditetapkan dalam suatu mata pelajaran atau program studi agar peserta didik memiliki keterampilan dan kompetensi tertentu. Tujuan dan manfaatnya adalah menjamin bahwa peserta didik menguasai kompetensi yang relevan dengan bidang studi yang diambil, dan juga membantu guru atau dosen dalam menyusun strategi pembelajaran. Dan fungsinya adalah sebagai pedoman bagi pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Nah, contoh dari tujuan pendidikan kurikuler yaitu pada mata pelajaran matematika di SMP, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah pada siswa. Dan yang keempat yaitu tujuan instruksional, teman-teman. Itu tujuan terakhir ya. Tujuan instruksional adalah tujuan yang dirancang untuk dicapai dalam suatu proses pembelajaran tertentu dalam kelas. Nah, tujuan dan manfaatnya apa sih? Tujuan dan manfaatnya adalah membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif, dan juga memastikan peserta didik memahami konsep atau keterampilan tertentu dalam setiap pertemuan. Lalu fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran harian, dan juga memudahkan evaluasi hasil belajar siswa. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu dalam mata pelajaran biologi. Setelah pembelajaran tentang sel, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ sel. Dan juga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, setelah pembelajaran teks eksposisi, siswa mampu menulis teks eksposisi dengan struktur yang benar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah taksonomi tujuan kurikulum. Taksonomi tujuan kurikulum adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran secara sistematis. Taksonomi ini membantu pendidik dalam merancang kurikulum, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi hasil belajar berdasarkan tingkat kemampuan kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Yang pertama ada taksonomi Bloom, yang dimana taksonomi Bloom ini membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 domain utama. Yang pertama itu ada domain kognitif, yang mencangkup yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Selanjutnya itu domain efektif, yang mencangkup penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan juga karakterisasi. Selanjutnya itu domain psikomotorik, yaitu mencangkup persepsi, kesiapan, respon terpadu, mekanisme, respon kompleks, adaptasi, dan juga penciptaan. Yang kedua ada taksonomi Solo atau Structure of Observed Learning Outcomes, yang dimana taksonomi ini menggambarkan tingkat pemahaman siswa dalam 5 tingkatan. Yang pertama ada prastruktural, yang kedua ada unistruktural, yang ketiga ada multistruktural, yang keempat ada relasional, yang kelima ada abstrak diperluas. Yang ketiga yaitu taksonomi Marzano, yang dimana taksonomi ini mengklasifikasikan proses berpikir dalam 6 tingkatan. Yang pertama itu pemulihan, yang kedua pemahaman, yang ketiga analisis, yang keempat pemanfaatan pengetahuan, yang kelima metakognisi, dan yang keenam sistem diri. Nah, yang terakhir itu ada taksonomi Anderson dan juga Krathwohl, yaitu merupakan revisi dari taksonomi Bloom yang lebih modern dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21.
Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian indikator pencapaian tujuan kurikulum. Jadi, indikator pencapaian tujuan kurikulum adalah ukuran atau kriteria spesifik yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran dalam kurikulum telah tercapai oleh peserta didik. Nah, ciri-ciri indikator pencapaian tujuan kurikulum itu ada spesifik, relevan, bersifat waktu tertentu, terukur, dan juga realistis. Nah, maksud dari spesifik itu adalah menjelaskan secara rinci apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang kedua itu terukur. Maksud dari terukur itu yaitu dapat dinilai dengan instrumen yang objektif. Dan yang ketiga itu relevan. Relevan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, realistis, yaitu dapat dicapai dalam kondisi belajar yang ada. Dan yang terakhir, bersifat waktu tertentu, yaitu harus dapat dicapai dalam periode yang ditetapkan. Nah, adapun contoh dari indikator pencapaian tujuan kurikulum itu, yang pertama ada di bidang kognitif. Di bidang kognitif ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar suatu mata pelajaran dengan benar. Dan yang kedua itu di bidang efektif. Di bidang efektif ini, peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dalam diskusi kelompok. Yang ketiga itu bidang psikomotorik. Nah, di bidang psikomotorik ini, peserta didik mampu melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur yang dibenarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi indikator pencapaian tujuan kurikulum. Indikator pencapaian tujuan kurikulum berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Indikator ini menggambarkan kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran, sehingga memudahkan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Nah, beberapa fungsi utama indikator ini yaitu yang pertama, mengukur hasil belajar, yang kedua, menjadi panduan pembelajaran, yang ketiga, menilai efektivitas kurikulum, yang keempat, membantu perbaikan pembelajaran, yang kelima, membantu evaluasi kinerja guru, dan yang keenam, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, maksud dari mengukur hasil belajar yaitu menjadi tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Yang kedua, menjadi panduan pembelajaran, yaitu membantu guru dalam merancang metode, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Dan yang ketiga, menilai efektivitas kurikulum, yaitu memberikan gambaran tentang sejauh mana kurikulum yang diterapkan berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, membantu perbaikan pembelajaran, yaitu dengan indikator yang jelas, guru dan lembaga pendidikan dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, membantu evaluasi kinerja guru, yaitu memastikan bahwa guru telah mengajarkan materi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu hasil pengukuran terhadap indikator dapat digunakan oleh pihak sekolah atau pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan kurikulum. Yang pertama ada analisis tujuan kurikulum, yang kedua identifikasi komponen kompetensi, yang ketiga tentukan kriteria yang dapat diukur, yang keempat susun indikator yang spesifik, yang kelima pertimbangkan tingkat kesulitan, yang keenam verifikasi dan revisi, dan yang terakhir sinkronkan dengan penilaian. Maksud dari analisis tujuan kurikulum itu adalah pahami dengan mendalam tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, tujuan ini biasanya mengacu pada kompetensi yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kedua, identifikasi komponen kompetensi, yaitu tentukan aspek kompetensi apa yang ingin dicapai, apakah itu kompetensi pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dan yang ketiga, tentukan kriteria yang dapat diukur, yaitu indikator harus bisa diukur secara jelas dan juga objektif. Tentukan apa yang menjadi patokan pencapaian, seperti tindakan,
hasil atau produk yang dapat dilihat atau diuji. Yang selanjutnya, susun indikator yang spesifik. Rumuskan indikator yang merinci setiap tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, pertimbangkan tingkat kesulitan, yaitu sesuaikan indikator dengan tingkatan kemampuan siswa yang ditargetkan. Pertimbangkan tahapan penguasaan yang diharapkan, yaitu apakah itu untuk pemula, menengah, atau mahir. Selanjutnya, verifikasi dan revisi. Setelah merumuskan indikator, lakukan verifikasi untuk memastikan indikator tersebut benar-benar mencerminkan tujuan kurikulum yang diinginkan. Nah, lakukan revisi jika diperlukan untuk meningkatkan keterukuran dan kejelasan indikator. Nah, yang terakhir itu sinkronkan dengan penilaian. Maksudnya, pastikan bahwa indikator pencapaian yang dirumuskan dapat diukur dengan instrumen penilaian yang sesuai, baik itu tes, observasi, dan penugasan lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan kurikulum. Yang pertama ada analisis kebutuhan, menentukan visi dan misi pendidikan, menetapkan tujuan umum kurikulum, menjabarkan tujuan spesifik, mengacu pada standar kompetensi, dan yang terakhir menguji konsistensi dan kelayakan. Maksud dari analisis kebutuhan yaitu identifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Pertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional dan juga global. Yang kedua, menentukan visi dan misi pendidikan, yaitu visi, gambaran ideal jangka panjang pendidikan yang ingin dicapai, dan misi, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan tujuan umum kurikulum. Yang keempat, menjabarkan tujuan spesifik, dibagi berdasarkan aspek kognitif, efektif, psikomotorik, dan juga harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Yang kelima, mengacu pada standar kompetensi, yaitu sesuai dengan standar kompetensi lulusan, yaitu SKL. Mengacu pada capaian pembelajaran yang diinginkan di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, menguji konsistensi dan kelayakan. Pastikan tujuan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Libatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, akademisi, praktisi, dan juga orang tua. Nah teman-teman, dari pemaparan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa pengembangan komponen tujuan kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan selaras dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan filosofis pendidikan, kebijakan nasional, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Kurikulum dirancang agar mampu menciptakan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan berkontribusi bagi bangsa. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.